Nah, untuk seri yang pertama, langsung saja kita persilakan untuk Kak Hero, seorang financial consultant, dan juga member of MDRT, dan sudah 15 tahun loh di bisnis asuransi. Silakan Kak Hero. Ya, terima kasih Kak Firman. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Herol. Saya dulu lulusannya sebenarnya bukan keuangan karena jujur aja saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi seorang agent asuransi atau leader asuransi gitu ya. Tapi dengan perjalanan waktu dan saya banyak belajar bahwa ternyata di bisnis asuransi itu saya menemukan hal yang luar biasa gitu sama teman-teman. Jadi mungkin tak kenal tak sayang, boleh sembari sedikit di-share profil saya. Saya punya moto di dalam hidup adalah bagaimana saya bisa mengatur hati yang tulus dan bersyukur. Itu akan menjadi obat yang terbaik untuk kita bisa hidup lebih sehat, lebih lama dan lebih baik. Dan itu nyata gitu ya. Memang semua butuh duit, nggak ada uang, nggak bisa gitu ya. Tapi tetap kita mulai dengan hati yang bersyukur. Dan itu menjadi modal yang penting buat saya untuk bisa menjadi seorang yang termotivasi dan punya prinsip hidup yang positif gitu ya. Dan apa yang saya sampaikan mungkin hari ini saya sebenarnya lulusannya kalau teman-teman di sini kayaknya banyak teman-teman dari UGM ya. Saya di IPB dulu saya ambilnya teknologi pangan teman-teman. Kalau ditanya hubungan jurusan yang saya ambil dengan pekerjaan saya sekarang adalah hubungannya baik-baik saja gitu ya Kanina ya. Kalau saya diajarinya adalah hubungannya baik-baik saja gitu. Tapi kurang lebih saya memulai bergabung di industri asuransi sejak tahun 2010 teman-teman. Dan ternyata banyak perjalanan tidak terlihat enak. Mungkin kalau teman-teman lihat di sini beberapa achievement yang saya bisa capai itu kelihatannya keren banget, tapi ternyata ada harga yang harus saya bayar. Harga apakah itu gitu ya. Dan mungkin teman-teman tahu kalau orang udah jadi agen asuransi itu rasanya pintu untuk persahabatan menjadi ditutup ya. Kalau dulu masih zamannya zaman BlackBerry, kalau saya dulu waktu itu ketahuan ya tuanya ya. Saya lulus IPB tahun 2012 teman-teman. Dan saya gabung 2007 sorry, saya lulus 2007. Jadi 2010 saya mulai masuk di dalam industri asuransi. Dan waktu itu saya bilang sama teman-teman, guys, gue baru gabung nih di industri asuransi gitu, jadi agen. And then grup BlackBerry pada waktunya biasanya sering aktif pang ping gitu ya. Tiba-tiba grupnya diem teman-teman, dan itu menjadi grup yang sepi gitu. Saya nggak sangka mereka membuat grup baru minus Herol gitu ya. Jadi ya sampai segitunya ya, orang sampai sebegitu takutnya dengan agen asuransi gitu ya. Sampai waktu itu pernah ada acara Halloween, terus disuruh pakai kostum. Saya pakai kostumnya baju kerja saya, kemeja sama celana panjang gitu. Ditanya, lo kok nggak pakai kostum? Jangan salah, saya kostumnya adalah agen asuransi gitu ya. Saking orang bisa ditakutin begitu. Tapi perjalanan waktu membuktikan bahwa ternyata banyak hal-hal yang saya bisa bantu dengan saya menjadi seorang agen asuransi. Dan kalau ditanya, ini berhubungan dengan tema kita pada hari ini gitu ya, financial hero gitu ya. Bagaimana cara kita bisa menjadi seorang pahlawan di dalam keuangan kita. Jadi ya saya bilang begini, zaman-zaman now banyak orang muda, bukan hanya muda sih, tapi banyak orang-orang yang bisa mendapatkan uang dengan mudah. Setuju nggak teman-teman? Nggak sengaja, misalnya jadi blogger, video TikTok, di endorse, dan itu uangnya banyak banget teman-teman. Dan saya memperhatikan banyak mereka yang pinter dapetin uang dalam jumlah banyak, tapi belum bisa mengelola dengan baik. Nah, financial hero-nya di mana? Financial hero-nya buat saya sebenarnya adalah bagaimana kita bisa memastikan bukan hanya pemasukan saja untuk bisa memberikan income buat kita maupun keluarga kita, tapi bagaimana kita juga bisa memastikan apabila terjadi resiko kehidupan, entah itu kita sebagai penghasil uang utama ataupun keluarga kita, itu kita bisa tetap handle semuanya. Karena bagaimanapun juga teman-teman, yang namanya resiko kehidupan itu bukanlah sesuatu yang dapat kita kontrol. Kita mau hidup sehat pun, kita mau jaga jangan sampai, contoh, jangan sampai kena COVID. Kita udah di rumah pun masih bisa kena, terjadi resiko. Yang masalahnya adalah ketika resiko itu terjadi pasti melibatkan keuangan. Nah, ini loh yang sebenarnya kita ingin
mengingatkan kembali bahwa uang itu bukan hanya dicari tapi harus juga bisa di manage supaya bisa, jika terjadi resiko kita bisa terbantu dengan kejadian-kejadian yang harus kita hadapin. Nah, cara kita membantu kita untuk bisa menghadapi resiko kehidupan adalah dengan kita punya produk asuransi. Kalau teman-teman tadi udah banyak dengar dari Pak Freddy, dari Bu Nina, dari Bu Hani dan teman-teman semuanya yang sudah menyampaikan, Pak Togar juga gitu ya, bahwa ternyata produk asuransi itu menjadi produk yang harusnya teman-teman bisa pikirkan dulu sebelum Anda mengambil investasi. Itu adalah suatu hal yang sebenarnya cukup, mungkin banyak teman-teman yang kayaknya nggak bisa terima. Gue lebih suka kalau bisa dapat duit ya ditabung, kalau dapat duit ya diinvestasikan. Asuransi mah belakangan, masih sehat, masih muda, nggak usah mikir sakit lah, begitu ya teman-teman ya. Tapi jangan salah teman-teman, saya juga tidak suka dengan resiko kehidupan, tapi suka nggak suka resiko itu pasti kita hadapi. Dan makanya kenapa kalau ditanya nih, sebenarnya pertanyaannya tadi cukup banyak ya di kolom chat, tapi nanti saya percaya akan ada waktu untuk kita nanti bisa tanya jawab gitu ya Mas Firman ya. Tapi kurang lebih yang saya ingin tekankan adalah dengan punya pengetahuan finansial itu bukan hanya sekedar untuk bisa mendapatkan uang yang banyak, tapi bagaimana cara kita bisa mengelola keuangan kita, begitu ya. Rumus 4321 sebenarnya adalah satu rumus yang sangat mudah untuk teman-teman ingat dan teman-teman bisa aplikasikan di dalam kehidupan nyata, begitu. Nah, kalau ngomong tentang financial hero, kalau saya ditanya gitu ya, Rod, kalau diri kamu sendiri bagaimana mengartikannya atau bagaimana implementasi nyata kamu untuk bisa menjadi seorang financial hero adalah saya bisa memastikan penghasilan yang saya dapat itu saya bisa pakai untuk diri saya, untuk mensejahterakan keluarga saya, dan juga untuk memastikan ketika resiko kehidupan terjadi, semuanya sudah dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi. Resiko apa? Resiko yang menyangkut ke jiwa kita, misalnya entah itu kita sakit, entah itu kita sakit kritis atau cacat atau bahkan meninggal dunia. Dan itu adalah resiko yang sebenarnya kita nggak bisa pegang sendiri menurut saya, dan bagus banget kalau kita bisa menggunakan produk asuransi sebagai salah satu tools yang kita untuk bisa mengatur keuangan kita gitu ya. Nah, saya ingin berbagi teman-teman bagaimana di dalam profesi saya sebagai seorang agen asuransi gitu ya, bukan hanya sekedar menawarkan produk asuransi, tapi juga saya memastikan nasabah untuk membeli asuransi yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Dan mungkin banyak kalau teman-teman di sini yang pernah mencoba menjadi agen asuransi gitu ya, biasanya paling sering ditolak, oh ya saya udah punya. Kalau orang udah punya asuransi, berasa kita udah nggak bisa nawarin gitu ya. Kalau buat saya tidak peduli dengan produk asuransi yang sudah dimiliki, tapi saya lebih peduli apa isi dari produk asuransi yang sudah dimiliki. Dan ternyata banyak dari nasabah-nasabah yang pernah saya datangin atau nasabah datang kepada saya, ternyata mereka sadar mereka sudah punya produk asuransi jiwa, tapi isi benefitnya atau manfaatnya tidak sesuai atau belum sesuai dengan kebutuhan yang harusnya didapatkan begitu. Nah, saya pernah menatangi calon nasabah ini sebenarnya asuransinya udah banyak, tante-tante gitu ya. Udah banyak, terus dia bilang, Rod, ngapain beli asuransi lagi? Kan udah tante udah ada. Nggak apa-apa tante, Harold tidak menawarkan tante untuk membeli produk asuransi. Tapi Harold mau bantu tante untuk melihat, membantu untuk merangkum atau meringkas program asuransi apa saja yang sudah dimiliki tante dan benefitnya seperti apa. Setelah saya cek, ternyata ada gap, ada ada istilahnya ada lubang yang belum bisa ditutup gitu ya. Salah satunya adalah pentingnya asuransi sakit kritis gitu. Dan waktu itu si tante udah punya asuransi kesehatan atau hospital, tapi masih tinggal kurang asuransi sakit kritis. Itu yang saya tawarin teman-teman. Dan ya akhirnya proses berjalan, dan kayaknya mungkin udah 2 tahun 3 tahun kemudian ternyata tantenya mengalami resiko sakit kritis. Nah, saya ingin berbagi sama teman-teman, ada sedikit video singkat sekitar 3 menit, mungkin dari tim Mas Firman atau Mbak Rizka boleh dibantu di-share, silakan. Ini yang saya lakukan.
Pertama saya ketemu Harold itu, saya tuh kenal dari besan saya. Kemudian dia bilang, Tan, saya mau nawarin asuransi. Tante bilang, asuransi tante sudah banyak. Boleh nggak, Tan, aku review? Setelah dicek, asuransi tante itu memang nggak ada manfaatnya. Maksudnya ada kesehatan cuma kecil banget, terus yang lainnya investasi. Terus dia bilang, Tan, boleh nggak aku mengajukan proposal? Oh boleh aja sih, tapi kalau sampai tante kayak gimana-gimana, kamu yang ngurusin. Oh tenang tante gitu. Nanti aku monitorin terus. Harold memang selalu lakukan review ya yang Tante Yaya itu sampai 20 polis ya. Dan dia memberikan edukasi loh kepada nasabah. Betul. Jadi nasabah itu merasa mendapat pencerahan. Juli 2015, saya terkena breast cancer. Dunia terasa terbalik banget. Hidup tante itu udah cukup sehat lah. Tante pagi-pagi olahraga, makanan juga nggak jorok. Pertama kali kejadian memang itu kayaknya nggak bisa tidur. Terus tante juga mikirin biayanya. Tenang nggak tenang, cuman tante pikir dengan biaya itu tante teringat sama asuransi tante yang tante buat di Harold. Suatu hari, Tante Yaya ada telepon saya. Tante Yaya tuh tiba-tiba nangis gitu. Saya juga cukup kaget. Tante kenapa gitu? Harold, tante udah kena gini. Apa benar asuransi bisa mengcover? Oh tante tenang katanya. Tante tenang aja. Yang penting tante harus kuat. Harold akan urusin seluruhnya. Saya ingat banget tante punya asuransi sakit kritis. Karena saya ingat sekali gitu gapnya di mana gitu. Akhirnya tuh Harold datang benar. Tante ke rumah sakit. Harold datang ke sana, terus dia juga datang ke sini, dia juga ngelihat asuransi tante. Dia bilang, iya Tan, kalau misalkan asuransi kayak gini, kalau memang tante terdeteksi benar-benar kansernya sampai ke stadium berapa, itu akan di-cover seluruhnya. Tante bilang, tolong ya Harold ya, tante udah nggak bisa tenang Tan. Apapun yang terjadi, pasti Harold bantu. Yang tante tahu sekarang, asuransi itu tergantung dengan agentnya kan. Kalau agentnya bagus tuh kayaknya kita merasa nyaman. Buat saya, menjadi seorang agent adalah bagaimana kita bisa memberikan hati kita yang tulus untuk bisa membantu nasabah-nasabah kita ketika mereka menghadapi resiko kehidupan. Saya Harold, semoga cerita saya menginspirasi rekan-rekan agent lain. Baik, terima kasih Mas Firman dan panitia. Nah, kurang lebih itu yang sebenarnya saya lakukan teman-teman, bukan hanya untuk video aja, tapi memang itu yang saya lakukan keseharian saya sampai hari ini. Dan saya juga mengajak teman-teman atau mungkin orang-orang yang ingin tahu, mengintip gitu ya, kayak gimana sih kerjanya agen asuransi. Monggo silakan, mau tanya saya boleh, mau tanya sama kakak-kakak yang ada di dalam narasumber webinar ini, silakan. Kurang lebih sekian apa yang saya bisa sharingkan pada hari ini. Nanti kita akan lanjut dengan sesi Q&A. Terima kasih Mas Firman, kembali.